Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Srileni Channel. Hai SRC Lover yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam tak lupa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. SRC Lover, kali ini kita akan bahas tentang rahasia penarik rezeki sepanjang masa. Seperti yang kita tahu, menarik rezeki salah satunya adalah sedekah. Sedekah ini memang ibadah yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki, dan jumlah yang diberikan pun tidak ditentukan, bisa bentuk apa saja dan kepada siapa saja. Namun SRC Lover yang dirahmati Allah, bersedekah bukan hanya perihal uang, tapi juga perbuatan untuk saling tolong menolong atau non materi. Sebab sedekah tidak mengharuskan umat Islam untuk mendermakan sebagian harta benda yang dimiliki. Contohnya nih, senyuman aja sudah termasuk sedekah juga ya. Terus kita memberikan makanan ketika kita masak berlebih, itu juga termasuk sedekah kepada tetangga. Atau ketika ada orang yang sedang membutuhkan di jalan, kita membantunya, itu juga termasuk sedekah. Dari Abi Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, perintahmu kepada berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah sedekah, tunjukmu kepada seseorang yang tersesat adalah sedekah, menuntunmu kepada orang yang kabur penglihatannya adalah sedekah, kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan, ini adalah sedekah, dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun ada 9 hal yang dapat kita lakukan yang termasuk sedekah juga, namun ini dapat menarik rezeki sepanjang masa di hidup kita. Apa saja? Ini dia. Yang pertama, belilah sarung atau mukena, lalu sedekahkanlah di masjid yang ramai di sekitar kota kita yang kita tahu ya. Maka setiap kali orang memakai sarung atau mukena yang kita sedekahkan ini, maka pahala orang yang sholat itu pun juga akan mengalir kepada kita selama sarung dan mukenanya ini digunakan. Yang kedua, berikanlah sumbangan kepada masjid yang sedang direnovasi atau dibangun. Nggak perlu harus besar, kecil pun tak masalah, yang penting kita menjadi bagian darinya. Bisa nyumbang biaya per meternya, atau beliin 1 kardus keramiknya, 1 sak semennya, bahkan 1 keran pun tak jadi soal. Maka selama masjid ini berdiri dan dipakai untuk sholat, pahala pun akan terus mengalir pada kita. Yang ketiga, belilah Al-Quran lalu letakkan di masjid-masjid atau di rumah-rumah tahfiz. Hadiahkan Quran ini, maka selama Quran ini terus dibaca, berharaplah setiap hurufnya akan menjadi pahala bagi kita juga. Yang keempat, yang menjadi rahasia untuk penarik rezeki sepanjang masa itu adalah bersedekah kepada sekolah atau madrasah yang mengajarkan Quran. Jadi Quran, tempat membaca Al-Quran, TK Quran dan sebagainya, ini kan mengajarkan Al-Quran atau hafalan kepada anak-anak hingga dia akan menggunakannya dalam sholatnya. Insya Allah jadi kita akan mendapatkan pahalanya juga, karena terhitung sebagai pembuka jalan kebaikan, karena kita ikut bersedekah, berpartisipasi di sekolah tersebut. Yang kelima, tanggunglah kehidupan seorang yatim. Jika kita berani dan mampu, maka tanggunglah kehidupan seorang yatim. Ini seperti membeli nyawa kedua. Mungkin kita akan lebih dulu tua dan meninggal, maka saat itu terjadi, sementara anak yatim yang pernah kita asuh masih tumbuh. Seluruh amal kebaikannya pun akan menjadi wasilah bagi bertambahnya hitungan amal kita pula. Kalau belum punya kemampuan yang cukup untuk menanggung biayanya semua, minimal bayarin SPP bulanannya lah di sekolah. SRC Lover yang dirahmati Allah, yang keenam, tanggunglah makan seorang guru atau ustadz, karena seorang guru yang mengajar setiap hari dengan ikhlas, mengajarkan kebaikan ke banyak anak sepanjang hidupnya. Jika kita ikut berbakti menanggung kehidupannya, maka kita pun akan memiliki rekening amal seperti yang guru tersebut punya, karena kita adalah yang ikut membantu beliau untuk terus mampu memperpanjang napas dakwanya. Yang ketujuh, tanamlah sebuah pohon. Menanam pohon ini sangatlah penting sekali. Selain memberikan oksigen kepada orang yang ada di sekitarnya, juga ini dapat menjadi rumahnya hewan-hewan. Jadi kita bersedekah kepada hewan dan juga manusia yang ada di sekitar pohon tersebut. Ini banyak barakahnya. Lover yang dirahmati Allah, jangan takut untuk bersedekah, karena bersedekah tidak akan membuat kita jatuh miskin. SRC Lover, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah,
anak yang soleh yang memohonkan ampunan untuk ibu dan bapaknya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Amal jariah bisa ketika kita menyisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid atau musola yang akan didirikan, itu bisa dihitung dengan amal jariah. Karena selagi masjid itu dipergunakan untuk ibadah, pahalanya itu akan terus mengalir kepada orang yang menyumbang walaupun orang itu sudah meninggal. Insyaallah yang dirahmati Allah, jika semua sudah kita lakukan namun rezeki tak kunjung datang, tidak perlu khawatir. Karena manusia tidak pernah tahu di mana rezekinya, tetapi rezeki tahu siapa pemiliknya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat 58, yang artinya sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang membuat kekuatan lagi sangat kokoh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.